Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Akhirnya kita ketemu juga. Nah, di video kemarin aku sempet kan upload beberapa video tentang tutorial cara ngedit cover cerita Wattpad pakai aplikasi PicsArt. Nah, mulai sekarang aku bakalan sering upload video kayak gitu. Jadi, setiap aku habis upload video yang isinya materi, aku bakalan kasih jeda video yang isinya tutorial ngedit cover cerita Wattpad. Ya, semoga aja tutorial yang aku kasih bisa bermanfaat buat kalian sih, dan bisa menginspirasi terutama buat kalian para pemula, Wattpaders pemula yang masih bingung gimana caranya ngedit cover buat cerita kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Jadi di video kali ini aku bukan mau kasih tips ke kalian, tapi aku bakalan share ke kalian hal-hal apa aja sih yang bisa bikin pembaca kita itu kecewa. Nah, kalau kalian penasaran, seperti biasanya buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian harus subscribe dulu. Dan jangan lupa like videonya. Terus buat kenyamanan kalian menonton video ini, kalian pasang kualitasnya 720p dan gedein suaranya supaya kalian bisa denger jelas suara aku. Terus jangan di skip, oke? Salah satu hal yang bisa bikin para penulis Wattpad sedih adalah ketika mereka kehilangan pembaca mereka. Entah itu kabur kemana, atau mungkin karena mereka nggak betah sama tulisan kita, atau bisa juga karena mereka kecewa terhadap cerita kita. Nah, itu yang paling bahaya. Kira-kira apa aja sih yang bisa bikin pembaca kita itu kecewa? Penyebab yang pertama adalah tulisan yang acak-acakan. Ini sering banget nih aku nemuin cerita Wattpad yang tulisannya itu masih acak-acakan dan gak sesuai sama teknik EJD. Sayangnya masih banyak autor yang asal nulis aja tanpa peduli dengan EJD. Padahal EJD itu penting. Di sini aku bukan mau bahas lebih mendalam tentang EJD ya teman-teman. Aku cuma mau ngingetin aja kalau tulisan yang acak-acakan itu bisa bikin pembaca kalian kecewa. Soalnya aku aja kalau lihat tulisan yang acak-acakan dan itu udah parah banget, itu malah bikin sakit mata gitu. Dan males juga kan bacanya. So, buat kalian yang ceritanya tulisannya masih acak-acakan, mending kalian revisi dulu sesuai dengan aturan EJD. EJD itu penting teman-teman supaya cerita kalian bisa dipahami sama pembaca kalian. Next, penyebab yang kedua adalah update lama. Ini sering banget atau kebanyakan pembaca itu kecewa karena nungguin ceritanya yang update-nya itu super duper lama banget, sampai jamuran gitu kan nunggunya. Dan aku juga sering nemuin cerita yang dihiatus, udah lama nunggunya, terus tiba-tiba malah dihiatus gitu aja. Gimana pembaca nggak kecewa coba? Kalau kalian aja nggak mikirin pembaca kalian, ya kalian harus rela kalau pembaca kalian pergi ke lapak orang lain. So, biar kalian nggak mengalami penurunan pembaca, kalian harus bikin deadline. Misalnya seminggu kalian mau update cerita beberapa kali, atau misalnya 2 kali, hari ini sama ini, karena deadline akan membuat kalian belajar buat disiplin. Kalau emang kalian nggak bisa update tepat waktu, ya seenggaknya kalian bisa bikin pengumuman kan buat pembaca kalian, dan sertain juga alasannya kenapa kalian update-nya telat, biar pembaca kalian bisa memahami kondisi kalian. Lanjut, penyebab yang ketiga adalah alur ngawur dan konflik gaje. Alur ngawur di sini maksudnya adalah alur yang semakin lama membuat jalan ceritanya makin gak nyambung dan muter-muter aja. Alur cerita seharusnya dibuat untuk menghasilkan sebab akibat. Misalnya kejadian A menghasilkan peristiwa B, terus berlanjut ke C, dan seterusnya. Bikin alur emang susah-susah gampang sih. Jadi kalian sebelum bikin cerita, kalian harus pikirin dulu alur kalian matang-matang supaya nantinya kalian tahu cerita kalian mau dibawa kemana. Sedangkan konflik gaje adalah konflik yang gak jelas dan ngebosenin. Misalnya nih ya, ada cowok sama cewek kan pacaran. Nah terus si cowoknya itu selingkuh, terus ketahuan kan sama ceweknya, terus berantem kan tuh, terus baikan. Nah terus tiba-tiba si mantan cowoknya itu datang, terus mereka berantem lagi kan, terus baikan lagi. Terus gantian nih
si mantan ceweknya yang datang berantem lagi kan, terus baikan lagi. Pokoknya gitu-gitu aja terus sampai partnya beratus-ratusan gitu kan. Jadi saran aku mendingan kalian bikin cerita dengan satu konflik besar terus ditamatin, daripada kalian bikin cerita dengan part ratusan dengan konflik yang gak jelas dan bikin jenuh. Pembaca kalian bakalan pergi ninggalin cerita kalian karena bosen. Terus penyebab yang keempat adalah berhenti di tengah jalan. Aku nggak habis pikir ya sama autor yang udah jelas-jelas mereka itu dapat banyak dukungan dari pembacanya, tapi malah tiba-tiba hengkang aja dari dunia kepenulisan. Kalaupun emang kalian mau pergi dari dunia Wattpad gitu kan, ya seenggaknya pelan-pelan atuh bilang, jangan tiba-tiba menghilang aja tanpa kabar kayak mantan. Ada kok pembaca yang sampai nungguin update-nya itu sampai rela berbulan-bulan. Kenapa? Karena mereka udah jatuh cinta sama cerita kalian, sama tokoh yang ada di cerita kalian. Jadi buat kalian jangan pernah mengambil keputusan ekstrim dengan kalian berhenti menulis cuma karena hal sepele. Kalau emang kalian harus banget ada sesuatu hal yang mengharuskan kalian buat berhenti menulis, ya udah deh, nggak apa-apa, mau gimana lagi gitu kan. Oke, penyebab yang kelima adalah ending yang mengecewakan. Nah, biar ending cerita kalian itu nggak mengecewakan pembaca kalian, sebelum kalian mau mengakhiri cerita yang kalian tulis, mending kalian lakuin analisis dulu. Kalian bisa baca-baca tuh komentar di cerita kalian bisa tahu kan respon pembaca kalian kayak gimana, supaya kalian itu bisa tahu kalau misalnya kalian nulis ending yang kayak gini itu kira-kira bikin pembaca kalian kecewa nggak sih? Dan kalau bisa sih kalian mengakhiri cerita kalian dengan sebuah adegan dimana bisa adegan itu bisa membuat pembaca kalian memetik kesimpulan dari cerita yang kalian tulis. Nah, setahu aku ada 3 ending. Yang pertama happy ending, terus sad ending, dan yang ketiga ending yang gantung gitu. Kalau happy ending itu udah pasti semua orang seneng ya. Terus kalau kalian disuruh milih sad ending atau ending yang gantung, kalian kira-kira pilih yang mana? Jawab di kolom komentar ya. Kalau aku sih, aku lebih suka sad ending daripada ending gantung. Kenapa? Karena kalau sad ending itu kita udah tahu ending dari ceritanya itu kayak gimana, penyelesaiannya itu kayak gimana gitu kan. Sementara kalau ending yang gantung, kita itu masih digantung, kita masih nggak tahu penyelesaiannya kayak gimana gitu kan. Jadi lebih enak sad ending sih daripada ending gantung, karena jujur apapun yang digantungin itu nggak enak kan. So itu dia teman-teman hal-hal yang bisa bikin pembaca kalian kecewa. Nah, aku berharap semoga setelah kalian nonton video ini kalian bisa menghindari semua hal-hal yang aku sebutin tadi, supaya nggak bikin pembaca di cerita kalian itu kecewa. Nah, buat kalian yang belum subscribe, kalian jangan lupa subscribe channel aku, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. So, jangan lupa like juga videonya, dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.